Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di awal minggu, di minggu keempat ya, di bulan April ini. Nah, kita hari ini sebelum mengawali seluruh aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan dan menyerahkan hati, pikiran dan pendengaran kami, karena kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Hadirlah ya Tuhan serta bersabdalah dalam kehidupan kami. Amin. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel itu dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang sikap manusia. Kita tahu bahwa firman Tuhan memberikan gambaran bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membawa mereka melalui sebuah perjalanan panjang, melewati padang gurun. Tetapi dalam perjalanan itu apakah Allah membiarkan mereka sendiri? Tidak. Allah berjalan bersama-sama dengan mereka pada siang dan malam hari. Gambaran firman Tuhan bahwa ada tiang awan pada siang hari, lalu kemudian tiang api pada malam hari, tentu memberikan kepastian bahwa ketika teriknya panas matahari di padang gurun, Allah sanggup melindungi mereka dengan tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan pada siang hari. Demikian ketika malam hari, kita tahu bahwa cuaca di padang gurun itu cukup dingin pastinya. Dengan demikian maka mereka pun tidak pernah merasa kedinginan. Satu, kedinginan. Dua, mereka tetap terang tidak akan pernah merasa kegelapan, berada dalam kegelapan, karena terang tiang api itu menerangi keberadaan mereka, sehingga mereka bisa melihat sekeliling mereka apakah ada bahaya atau ada sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepastian bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus menjadikan firman-Nya. Nah, ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat katakan, lagu itu merupakan sebuah harapan dan kepastian bahwa Allah menuntun kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia.
roti surga, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Sangat sederhana tetapi menjelaskan bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah melindungi dan menghidupkan kita. Ia menjaga dan memelihara kita ketika kita berada dalam sebuah perjalanan kehidupan. Tidak perlu ada yang kita takutkan. Apapun itu yang terjadi, Allah tetap akan ada bersama-sama dengan kita, karena Dialah yang menuntun setiap langkah kita. Dialah yang menjaga dan memelihara kita. Asal kita sungguh-sungguh sebagai orang percaya tunduk dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan firman-Nya sebagai pelita yang menuntun kehidupan kita bersama keluarga. Firman Allah yang berisikan janji keselamatan hendaknya membuat setiap orang, termasuk saudara dan saya, merasakan kebaikan dan tuntunan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia. Dengan demikian, kehangatan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus dan keselamatan yang diberikan dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, dan kita bagikan di dalam kehidupan kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dan menuntun perjalanan kita sepanjang hari ini, dari pagi hingga petang nanti. Amin. Ya, Bapak Ibu, mengawali minggu ini kita akan berdoa dengan 4 keluarga di sektor pelayanan. 1, keluarga Leni Leong, keluarga Niwayan Ruth Sumiati, keluarga Nyonya Sri Saraswati Sugiarto, keluarga Bapak Obed Timotius Taibenu, dan keluarga Rafael Ronald Masuk. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami siap memasuki hari yang baru di minggu yang baru ini dengan segala tantangan dan pergumulan, dengan segala situasi dan kondisi yang akan kami hadapi. Terutama ya Tuhan, bagi kami yang masih terus beraktivitas di luar rumah untuk menjaga dan memelihara kehidupan keluarga rumah tangga kami ya Tuhan. Kami yang masih terus mencari nafkah untuk terus memelihara kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan. Bapak, berkati kami dalam mengawali seluruh jemaat-Mu juga. Bagi kami yang tinggal di rumah, Tuhan juga tetap jaga dan pelihara kami. Bapak, berkati kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu yang akan kami masuki ini. Jaga pelihara kami dalam pekerjaan kami, jauhkan kami ya Tuhan dari segala macam hal yang tidak berkenan, terutama virus yang begitu menakutkan bagi kami saat ini, COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi kami yang bekerja, bagi kami juga yang tinggal di rumah. Bukan berarti bahwa kami bisa terbebas dari apa yang ditakutkan saat ini. Namun sebagai orang percaya saat ini kami berdoa sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Tuhan, angkat lalu, jauhkanlah segala virus COVID-19 ini dari kehidupan kami. Beri kami kepastian ya Tuhan, sama seperti Tuhan menghadirkan tiang awan dan tiang api ya Tuhan. Kalaupun seperti malam hari atau begitu misteriusnya virus ini ya Tuhan, sehingga kami tidak bisa melihatnya, tetapi kami percaya bahwa tiang api-Mu mungkin dapat membakar itu ketika menjauhkan itu dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa
kekal dalam kerajaan sorga. Lebih khusus lagi ya Tuhan, kami berdoa bagi kelima keluarga yang di sektor pelayanan 1, keluarga Nyonya Leni Leong, keluarga Nyonya Niwayan Ruth Sumiati, keluarga Nyonya Sri Saraswati Sugiyarto, keluarga Bapak Obed Timotius Taibeno, dan keluarga Bapak Rafael Ronald Masu ya Tuhan. Ketiga keluarga yang yang hamba sebutkan di atas ya Tuhan, Bapak berkati para janda ini dalam kehidupan mereka, dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua, bagi anak-anak kekasih ya Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Leni Leong, keluarga Niwayan Rusumiati, keluarga Nyonya Sri Saraswati Sugiharto. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga Bapak Obed Timotius Taibeno, Bapak berkati keluarga ini juga, Bapak kekasih dalam pekerjaan dan usahanya ya Tuhan. Berkati ibu kekasih dalam proses pemulihan sungguh-sungguh pasca operasi, dan anak kekasih yang Tuhan hadirkan. Bapak berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Jaga, pelihara, beri sehat dan kuat, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga ya Tuhan dengan keluarga Bapak Rafael Ronald Masu ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini juga dengan cara Tuhan. Berkati Bapak keluarga, ibu keluarga, anak-anak kekasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu yang berbagian dalam persekutuan pagi hari ini, Bapak berkati mereka juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Pimpin dan tuntun sertai dengan penuh kuasa ya Tuhan, sehingga mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga mereka secara pribadi, anggota keluarga baik yang bersama-sama maupun terpisah jauh satu dengan yang lain. Namun kasih-Mu yang akan merekatkan, menyatukan, memastikan langkah setiap kami ada dalam kasih, anugerah dan penyertaan-Mu. Berkati gereja-Mu tetap ada dan bertumbuh ya Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh perangkat pelayanan dalamnya ya Tuhan, baik pelaksana harian majelis jemaat maupun pengurus-pengurus pelkat dan komisi, bahkan panitia pembangunan, panitia malam dana. Bapak berkati kami semua ya Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami sukacita, sehingga kami dapat bersabar di rumah masing-masing untuk menanti keajaiban Tuhan bekerja dalam kehidupan kami sebagai umat manusia, dan terlebih kepada kami sebagai orang percaya. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati seluruh tenaga medis yang ada di garda terdepan ya Tuhan. Bapak berkati, beri mereka kekuatan kesehatan, berkati keluarga yang ditinggalkan dalam lewat pekerjaan ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan para pasien yang dirawat, yang dinyatakan positif, mereka yang dalam pengawasan. Bapak berkati ya Tuhan agar mereka juga dapat dipulihkan dan berangsur-angsur bangsa ini sungguh-sungguh dapat dipulihkan oleh kuat kuasa. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan, kedisiplinan dalam menjalani tugas tanggung jawab kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah berbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.